Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan, di akhir bulan Agustus ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita bersekutu, untuk kita datang di dalam hadirat-Nya. Bawalah seluruh pujian, pengagungan, dan penyembahan kita ke hadapan-Nya dengan berhias dan berkudusnya. Mari saya mengundang seluruh jemaat lupa berdiri bersama-sama, dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan-Nya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam syukur kami bersama syukur dan terima kasih ya Bapak. Kalau pagi ini di tengah suasana politik yang begitu hangat, dan juga kami secara iman bisa saja goyah, tapi kami tahu ya Bapak, kami adalah anak-anak Tuhan yang tetap militan untuk datang kembali ke rumah Bapak pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapak, kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami boleh melakukan ibadah raya di Rayon Baladewa ini. Kami berdoa ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong untuk para jemaat yang sedang dalam perjalanan, memberikan perlindungan dan kekuatan khusus, memberikan pada mereka sukacita, damai sejahtera, dan juga tekad dan komitmen yang kuat sebagai anak-anak Tuhan yang militan untuk tetap hadir di kebaktian pada pagi hari ini. Kami berdoa juga untuk para pelayan Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini melayani Tuhan, yang mulai dari pemain musik, WL, singer, multimedia, juga semua yang bertugas di dalam multimedia juga Tuhan menolong. Tuhan juga mulai dari Asyir, Koletan, semuanya yang hari ini melayani Engkau, diberikan hati yang melayani dengan sungguh, hati yang boleh tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk pembicara Bapak Stephen yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapak. Biar hanya isi hati Tuhan saja yang disampaikan, memberikan pada Bapak Stephen juga hikmat untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan para jemaat pada pagi hari ini. Biar Tuhan juga menyiapkan hati kami yang mendengar, untuk firman Tuhan itu boleh masuk, mendengar, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah bagi kehidupan para jemaat ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan pagi ini, kebaktian pagi ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Shalom.
Saya persilakan juga Ibu Nasira untuk memimpin kita dalam doa sekolah. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Mari Bapak Ibu kita akan mendoakan anak-anak. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan menyertai kami. Bapa, kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini ada. Kiranya Tuhan menguduskan agar anak-anak ini boleh siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang lain yang hari ini tidak hadir. Tuhan, biar Engkau yang menilik mereka sehingga kesempatan akan datang, mereka juga boleh bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Selain yang
Tuhan yang pegang hari lalu, Tuhan yang pegang hari ini, dan juga Tuhan yang pegang hari esok kami. Sehingga kami tidak akan menjadi khawatir dan gentar takut dalam kehidupan ini, sebab kami tahu bahwa Tuhan yang perkasa adalah Tuhan yang di pihak kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah bisa mengingkari kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami rindu pada pagi hari ini untuk bisa meresponi setiap kebaikan dan kesetiaan Tuhan, dengan kami pun datang beribadah membawa kehidupan kami kepada Engkau. Bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tetapi kami rindu bahwa Engkau melihat kehidupan kami secara utuh pada pagi hari ini Tuhan, dan lakukan apa yang menurut Engkau baik di dalam kehidupan kami. Supaya sungguh-sungguh melalui apa yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, firman-Mu menolong setiap kami, menguatkan setiap kami, untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mengikuti jalannya Tuhan, sebab jalannya Tuhan membawa kepada kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami rindu Engkau berbicara buat setiap kami, dan biarlah setiap kami punya hati seorang murid yang mau mendengar, belajar, dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh kasih salam 5 orang, bilakan selamat pagi. Yes. Kalau sudah silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian, dan saya selalu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu bergerak. Amin. Dia bukan Tuhan yang berdiam diri, tetapi Dia Tuhan yang selalu melakukan sesuatu. Oleh sebab itu mungkin di tengah-tengah kekhawatiran kita akan kondisi kota dan bangsa kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Amin. Tuhan tetap di dalam kedaulatan yang mengontrol segala sesuatu. Oleh sebab itu kita sebagai umat-umat kepercayaannya, kita selalu membawakan doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita memberkati kota ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di minggu yang terakhir dari bulan Agustus, di mana di bulan ini kita berbicara tentang marching for God, atau bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh katakan bahwa kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, maka jawabannya sangat mudah, karena Tuhan juga pengen berjalan bersama dengan kita. Kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Sekali lagi, karena Tuhan juga mau berjalan bersama dengan kita. Seharusnya kita sebagai manusia, kita harus sangat menyadari bahwa dari sejak semula sampai kapanpun, Dia adalah Tuhan yang selalu pengen berjalan bersama dengan kita. Amin. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, kerjaannya Adam tiap hari jalan-jalan sama Tuhan, keliling kebun. Siapa di sini yang punya kebun di rumah? Ya. Tiap hari Tuhan tuh kerjaannya cuma jalan, ngobrol bersama dengan Adam, melakukan segala sesuatu yang mereka mau lakukan. Dan saya mau katakan bahwa hari-hari ini pun sebenarnya Tuhan rindu untuk terus berjalan bersama dengan kita, berbincang dengan kita, dan Dia rindu untuk melakukan sesuatu bersama-sama dengan kita. Amin.
Ya, oleh sebab itu baiklah setiap kita pun meresponi kerinduan Tuhan dengan berkata bahwa aku juga mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu hari ini kita akan menutup tema kita dengan sebuah tema terakhir, yaitu pujian hanya bagi Tuhan. Saya yakin bahwa ini adalah tema yang kita sering sekali untuk perkatakan, bahkan kita sering nyanyikan. Amin. Dan saya percaya bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan. Memang segala pujian hanya bagi Tuhan. Cuma seringkali ada banyak orang juga yang kepleset, yang suka kepleset kalau ngomong, ya. Nggak tahu memang kepleset ngomongnya doang atau benernya gitu ya. Ada banyak orang yang suka ngomong pujian bagi dua. Nah, bukan bagi dia, bagi dua gitu ya. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa segala pujian, kehormatan kemuliaan hanya bagi Tuhan dan bukan bagi pribadi yang lain, hanya bagi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-44. Mazmur pasal 44. Kita akan fokus di ayat 1 sampai 9, tapi saya rindu saudara bisa nanti setelah pulang dari sini membaca seluruhnya. Ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Tapi kita akan fokus saja hanya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat setiap kita Mazmur 44 ayat 1 sampai 9. Dikatakan begini, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah nyanyian pengajaran. Dikatakan, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Maksudnya bangsa Israel dibiarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Amin, saudara ya. Dari bagian ini kita tahu bersama-sama bahwa ini adalah puji-pujian yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti Gemari mungkin ya begitu ya, kita udah beberapa tahun selalu masuk di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur itu selalu di awalnya ada kalimat pembuka, atau biasanya dituliskan kepada siapa Mazmur ini ditulis atau untuk tujuan apa. Dan salah satu yang paling terkenal dikatakan itu sebagai sebuah pujian pendakian. Pujian pendakian. Dan salah satu turunan dari pujian pendakian adalah nyanyian pengajaran. Kenapa mereka harus melakukan itu? Nah saudara, ketika bangsa Israel pada saat itu sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka kemudian membagi-bagi tanah pusaka kan ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah. Dimanapun mereka 12 suku tersebar di mana-mana. Sampai kepada kemudian pembuangan, 10 suku di atas sudah nggak tahu kemana, begitu ya. Tapi kemudian masih ada bertahan beberapa suku yang kemudian bertahan sampai zaman Yesus. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dulunya dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir sebagai satu bangsa. Tapi kemudian ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka punya tanah pusaka. Mereka sering kemudian menyebut nama mereka bukan lagi bangsa Israel, tapi mereka lebih mengedepankan, saya dari suku mana? Saya suku Ruben, saya suku Benyamin, saya suku ini. Sehingga itu menjadi sebuah keadaan di mana mereka terkotak-kotakan, gitu ya. Saya ini, kamu itu. Saya ini, kamu bukan bagian dari kita. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu punya satu tempat ibadah, bait suci di Yerusalem. Dan itu tempatnya di atas bukit, Sehingga setiap tahun setidaknya 3 kali mereka akan keluar dari tempat pusaka mereka dan datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan ke rumah Tuhan. Ya, atau kepada bait Allah begitu. Sehingga orang-orang pada zaman itu memikirkan gimana caranya supaya waktu orang ini lagi datang semua, supaya mereka kemudian gak berkelahi di tengah jalan gitu. Sehingga mereka kemudian ada nyanyian pendakian. Karena apa? Karena sekali lagi mereka mendaki. Ya, bait Allah ada di atas, mereka mendaki. Lalu kemudian diselipkan di sana nyanyian-nyanyian pengajaran juga
yang tadi kita sudah baca, semuanya sebenarnya sedang mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan loh yang kamu sekarang mau datangi ini loh. Kamu datang bukan untuk membawa nama besar sukumu, bukan, tapi kita sedang datang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang mendaki, kita sedang mau mengingat kembali kebaikan Tuhan. Sehingga dengan itu kemudian mereka semua yang datang itu sibuk bernyanyi, bukan sibuk ngomongin kehebatan dirinya sendiri. Saya kira Tuhan luar biasa sih ya, menciptakan Mazmur ini, menginspirasikan kepada banyak orang untuk menuliskan banyak Mazmur. Untuk sekali lagi mereka diingatkan bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang kita mau temui saat kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama-sama dan kita sudah baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, sebenarnya bangsa Israel sedang diingatkan kembali, sedang diajar kembali untuk mengingat bahwa sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan ini adalah mengenal Tuhan. Nyanyian pengajaran di dalam bahasa aslinya juga berbicara tentang nyanyian hikmat, ya, atau nyanyian pengetahuan, begitu ya. Sehingga saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita hari ini, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini, bahwa ternyata hikmat itu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan yang benar secara benar. Saat kita hari ini mendoakan dan kita memohonkan Tuhan, berikan saya hikmat. Berikan saya hikmat Tuhan untuk mengetahui pilihan mana yang saya perlu untuk ambil. Dalam bisnis Tuhan kasih hikmat supaya ada terobosan dan lain-lain. Saya bukan bicara bahwa itu salah, bukan. Tetapi sebenarnya hikmat berbicara tentang mengenal Tuhan yang benar. Karena saat kita mengenal Tuhan yang benar, maka kita dapat juga membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Sehingga kemudian itu yang akan menuntun jalan kita di dalam jalan kebenaran. Betul? Ya, oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan bahwa memang hikmat yang perlu kita miliki, pengetahuan yang paling tinggi, bukan pengetahuan yang mungkin kita bisa dapati di sekolah-sekolah, bukan. Tapi ternyata semuanya berbicara tentang pengenalan akan Tuhan yang benar secara benar. Kita perlu mengenal siapa Tuhan yang benar itu dengan cara yang benar juga. Kan firman Tuhan berkata bahwa Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau sudah hari ini kita bukan hanya datang untuk bilang bahwa Tuhan aku ingin mengenal Tuhan, tetapi dengan postur hati yang takut akan Tuhan. Aku mau kenal Tuhan karena memang aku tahu bahwa aku gak mungkin jalan sendiri. Aku kenapa harus kenal Tuhan? Karena aku tahu bahwa semua hidupku adalah tentang Tuhan. Sehingga pasti aku pengen kenal Tuhan supaya semua yang aku lakukan benar-benar pada akhirnya mengarah kepada memuliakan Tuhan. Maksud itu hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan aku rindu hikmat itu. Aku rindu untuk pengenalan akan Tuhan yang benar itu. Dan semuanya berjalan dalam proses, saudara ya. Semuanya dalam proses dan kita mau berjalan bersama-sama di dalam proses tersebut. Nah sebelum saya akan lanjutkan ke sana bahwa kita perlu mengetahui bahwa manusia itu adalah ciptaan yang sangat kompleks. Manusia itu berbeda dengan hewan, dengan tumbuhan. Ya, ada banyak perbedaannya, tetapi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu untuk kita renungkan bersama-sama bahwa manusia itu setidaknya punya tiga kehidupan. Yang pertama disebut sebagai public life atau kehidupan yang ada di depan umum. Ya, kita punya kehidupan pertama yang seringkali memang ini yang mau kita tampilkan di depan orang lain. Ini public life. Semua orang melihat saya seperti ini, begitu ya. Apakah salah untuk memoles bagian luar? Enggak salah, saudara. Ya, enggak salah. Untuk mencitrakan sesuatu yang baik di depan orang, apakah salah? Enggak salah. Tapi kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang lebih dalam yang harus kita juga perbaiki terlebih dahulu sebelum sesuatu yang mancar keluar. Karena kemudian yang kedua, manusia punya yang namanya private life. Kalau ini privat nih. Gak banyak yang tahu. Bahkan kemudian ada juga hal-hal yang mungkin cuma pasangan saudara yang tahu. Atau orang-orang terdekat saja yang tahu. Ya, atau misalkan saudara ada dalam sebuah grup ini nggak tahu, tapi di dalam grup ada grup lagi, nah mereka yang tahu nih. Atau kita sebut inner circle, gitu ya, close friend. Kalau ngepost di Instagram ada lambang hijau, close friend, gitu ya. Hanya orang-orang tertentu aja.
Kalau bahasa anak zaman sekarang YTTA, yang tahu-tahu aja gitu ya. Ada, nah itu namanya private life, nggak semua orang tahu. Untuk bapak ibu yang punya anak, coba cek, siapa tahu anaknya punya second account. Nah gitu ya, itu namanya private life tuh. Ada sesuatu yang mungkin mereka share, mereka sesuatu yang mereka pikirkan, yang mereka mungkin orang tuanya nggak mau tahu, mungkin pemimpin-pemimpin nggak perlu tahu, tapi mereka pengen share. Gitu. Itu namanya private life. Tapi yang ketiga, saudara, ada yang namanya secret life. Kehidupan yang tersembunyi, di mana yang tahu hanya kita dan kita. Hanya kita yang tahu. Secret life. Orang nggak tahu. Orang terdekat kita nggak tahu. Nggak mungkin kita post juga, gitu ya. Hanya kita yang tahu. Nah, oleh sebab itu kalau saya mau katakan bahwa ketika kita rindu untuk mengenal Tuhan secara benar, dengan cara yang benar, percayalah bahwa Tuhan akan mulai bekerja pertama-tama di dalam secret life saudara. Karena banyak orang hari ini yang dikejar cuma public life-nya doang. Apa yang tampak di luar, tetapi nggak pernah mengizinkan Tuhan untuk melihat sesuatu yang cuma kita yang tahu dan merestorasi bagian itu. Karena percayalah saudara bahwa begitu banyak konflik, pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita boleh jujur, sebenarnya itu semua akan selesai kalau secret life kita itu benar di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu hari ini mari kita biarkan hikmat dari Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu bukan hanya menyentuh tampak luar kita, bukan hanya tampak orang-orang yang dekat yang tahu aja, tapi biarkan Tuhan hari ini berbicara kepada kita secara pribadi, termasuk saya. Kepada kita secara pribadi. Dan kita mau benar-benar belajar tentang bagaimana Tuhan itu mau mengerjakan setiap kita. Sebab selama kita masih menyimpang ruang bagi diri di dalam hati, maka tidak mungkin kita mampu memuliakan Tuhan dengan sepenuhnya. Selama di dalam hati kita masih ada satu ruangan yang kita khususkan hanya untuk diri kita sendiri, yang tadi saya sebut sebagai secret life, maka nggak mungkin kita bisa mampu memuliakan Tuhan dengan sepenuhnya. Karena pada akhirnya ruangan itu akan selalu diisi dengan saya. Tapi hari ini kita izinkan buka pintu itu dan biarkan Tuhan menerangi bagian diri yang mungkin paling dalam, supaya Tuhan bisa bekerja dan memulihkan keadaan setiap kita. Ya. Nah hari ini saya mau kita belajar beberapa hal saja untuk kita bisa pada akhirnya mempraktekkan bagaimana untuk mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang perlu kita ingat, apa yang perlu kita pelajari supaya kita benar-benar bisa pada akhirnya, oh iya sih Tuhan, ini mah semuanya memang buat Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, gitu ya. Dari bagian yang kita sudah baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Yang pertama adalah dengan kita mempercayai kedaulatan Tuhan. Di dalam Mazmur 44 ayat yang ketiga dikatakan, engkau sendiri dengan tanganmu yang telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Kita harus tahu bahwa naik turunnya bangsa Israel semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Bahkan mereka dipilih pun semuanya karena kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu kalau hari ini kita mengerti bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya, maka kita nggak menjadi orang yang bisa kadang semangat, kadang turun. Kita nggak jadi orang yang kadang cinta Tuhan banget, kadang kurang cinta, bahkan cenderung benci Tuhan nanti. Kita nggak jadi orang yang gampang sekali dipengaruhi dengan perasaan. Duh perasaan lagi nggak enak, nggak ibadah ah. Duh perasaan nggak enak, nggak ikut give ah. Begitu. Enggak. Kalau kita tahu bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita, percayalah bahwa orang naik dan turun semuanya karena kedaulatan Tuhan, maka kita akan menjalani hidup dengan, coba bilang kanan kirinya, santuy aja. Gitu. Santuy aja. Kenapa? Karena Tuhan yang berdaulat. Dia yang pegang daulat ini semua. Dia yang pegang kehidupan kita. Bahkan kalau saya boleh bilang, boleh dan baik sekali untuk kita memperhatikan gaya hidup kita, makan sehat, ya, minum vitamin, olahraga dan lain-lain. Itu bagian dari bagaimana kita
mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi percayalah bahwa semuanya sia-sia, karena semuanya sebenarnya datang karena anugerah Tuhan. Kita bisa bangun pagi hari ini bukan karena kita kemarin minum vitamin, enggak. Kita bisa bangun hari ini bukan karena kita berhasil mempertahankan gaya hidup yang sehat, enggak. Kita bisa hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Dan itu yang kita bicarakan tentang Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Hari baik dan hari buruk bisa datang, tetapi Tuhan memegang setiap musim. Saudara, kita harus percaya bahwa kita sekarang di dalam kehidupan ini, setiap kita sedang berjalan dalam sebuah pertandingan, betul? Setiap orang dalam sebuah pertandingan. Tapi yang saya mau katakan adalah begini, pertandingan kita itu udah menang telak, saudara. Udah menang telak. Cuman masalahnya adalah kita mau bertahan sampai akhir atau enggak? Karena kemenangan sudah pasti diberikan, karena Tuhan yang pegang musim kehidupan kita. Ada orang yang pilek pas lagi musim hujan, ada juga orang pilek pas lagi panas, kan? Hari mah bisa kadang baik, kadang buruk, tapi kan musimnya Tuhan yang pegang. Itu yang saya mau katakan bahwa itu kedaulatan Tuhan. Hari yang buruk bukan berarti hidup yang buruk. Kalau saudara hari ini menghadapi sesuatu yang buruk, bukan berarti seluruh hidupmu pasti akan buruk. Enggak. Tuhan yang pegang musim kita. Dia berdaulat. Dan kemenangan telah diberikan, dipastikan bagi setiap kita. Kalau saya boleh analogikan seperti nonton sepak bola, saudara, karena saya senang banget nonton sepak bola. Kita itu udah kayak kesebelasan yang udah sampai di menit-menit akhir, kedudukannya 20-0, saudara. Harusnya sih nggak mungkin dikalahkan, nggak mungkin. Cuman masalahnya nggak bisa kan tim yang udah menang 20-0 itu ngomong begini, udahlah, udahan aja yuk, udahan aja, udah pasti saya mau menang, udahan aja. Nggak bisa, saudara, ada peraturannya. Kalau belum selesai 2 kali 45 menit, mau berapapun hasilnya, ya harus tetap dijalani sampai akhir. Lalu itu hari ini kemenangan sudah diberikan kepada kita sebenarnya. Dia pegang musim kita. Yang Tuhan rindu adalah kita menyelesaikan sampai waktu akhir aja. Karena kemenangan itu telah Dia sediakan bagi setiap kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Semua kemenangan telah tersedia bagi semua orang percaya. Amin. Sehingga kita hanya perlu untuk menjalaninya dan setia sampai kepada waktu itu habis. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa terus memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan? Bukan hanya saat kita sadar bahwa dia Tuhan yang berdaulat. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ada kadang hari baik, kadang hari buruk. Tapi kita juga mempercayai yang namanya penopangannya. Kita mempercayai bahwa sekalipun hari ini betul Tuhan sudah berikan kemenangan, Dia sudah jamin kemenangan, tapi dalam proses berjalannya percaya juga bahwa Tuhan tuh menopang kita. Mazmur 44 ayat keempat dikatakan, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Percaya kalau Tuhan yang topang, gak ada satupun yang bisa menggagakannya. Amin. Kalau Tuhan yang topang hari kita, Dia topang musim kita, makanya semua orang Kristen selalu memperoleh kekuatan baru tiap pagi. Kalau hari ini kita merasa, aduh Tuhan saya udah gak kuat ya Tuhan. Aduh Tuhan, kayaknya saya mau menyerah aja deh Tuhan. Seringkali yang kita perlu fokuskan adalah, sebenarnya siapa yang jadi sumber kekuatan kita? Jangan-jangan waktu kita ngomong Tuhan saya udah gak kuat, iya Tuhan bilang, ya iyalah gak kuat, ngandalin kekuatan sendiri terus, mungkin gitu. Tapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan topang kita. Dia yang topang kita, Dia yang pegang kita, Dia yang pastikan bahwa kita tetap ada di sana, di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Sebab anugerahnya menopang kita setiap waktu. Amin.
Anugerahnya menopang kita setiap waktu. Tapi kalau kita memang memilih berdiri di atas anugerah. Makanya tadi firman Tuhan berkata bahwa bukan tangan mereka, bukan pedang mereka, tetapi tangan kananmu, lenganmu, cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Dan Tuhan berkenan bagi semua orang yang mengandalkan Dia. Tuhan berkenan kepada setiap kita yang tiap hari cuma bilang bahwa Tuhan saya nggak bisa, tapi saya mau jalan sama Tuhan. Bisa hari ini pilih, mau berdiri di mana? Kalau saya lanjutkan dari ayat yang tadi kita 1 Korintus ayat 58 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara kekasih berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kadang-kadang kita dapatnya bagian ini berdiri teguh tuh berbicara tentang kita yang berdiri teguh. Enggak saudara, kaki kita lemah betul. Tetapi berdiri teguh itu bisa terjadi kalau kita memang berdiri di atas tanah yang stabil. Siapa di sini yang saudara pernah pergi hiking? Pernah ya? Pergi hiking ya? Wah, pakai sepatu yang ada cucuk-cucuknya di bawah begitu ya. Tapi udah selama jalannya licin, mau apapun yang saudara lakukan tetap jatuh aja. Betul? Jadi ternyata sebenarnya bisa berdiri teguh bukan soal berapa kuat kaki kita. Bukan seberapa kuat kita mempersiapkan diri kita untuk berdiri, tetapi berbicara tentang di mana kita berdiri. Itu hari ini Tuhan menopang semua orang yang berdiri di atas anugerahnya. Berdiri di atas anugerah Tuhan. Selalu ngomong bukan kuat gagah Tuhan, tapi semuanya karena Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita ingat ini dan kita terus mempercayai ini, saya yakin bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita akan selalu ngomong, tenang ada Tuhan. Sehingga kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan saya udah gak bisa, tapi saya tahu Tuhan bisa. Saya udah gak sanggup, tapi Tuhan yang menguatkan. Itu yang membuat kita akan terus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir saudara, bagian yang terakhir. Saya agak keluar dari bagian kita, makanya nanti saya minta saudara untuk baca. Karena sebenarnya sampai ayat yang ke-9 sepertinya semuanya baik-baik saja. Tapi nanti saudara baca dari ayat yang ke-10 ke bawah. Bangsa Israel juga bukan dalam keadaan yang baik-baik selalu, bukan? Ada kalanya mereka pun dengan kebodohan mereka, kesalahan mereka, Tuhan harus buang mereka, Tuhan harus mempergunakan bangsa lain menindas mereka. Tetapi kemudian saudara yang saya rindu untuk kita pelajari bersama-sama, supaya di dalam semua musim kehidupan kita tetap bisa mempermuliakan Tuhan, adalah bukan hanya mempercayai kedaulatannya, mempercayai penopangannya, tetapi yang terakhir adalah mempercayai tuntunannya. Mazmur 44 ayat 23 dikatakan, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ini masih dalam nomor yang sama nih, Mazmur 44. Dikatakan oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut setiap hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi ayat 27 ditutup begini, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia. Agak menarik saudara, karena dikatakan bahwa Tuhan loh yang membuat kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Hikmat berbicara tentang mengenal Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang kuat, tetapi seringkali kita harus mempercayai kalau Dia tuntun ke tempat yang kita nggak harapkan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan nggak selalu berbentuk perubahan keadaan, namun juga kekuatan dalam malam yang gelap. Kalau Tuhan yang tuntun, selalu percaya Dia gembala yang baik. Kalau hari ini Dia tuntun di malam yang gelap, percaya Dia Allah yang setia. Amin. Sehingga jangan sampai ketika kita ada di atas gunung kita memuji Tuhan, tetapi ketika kita ada di lembah yang dalam, kita mulai mengutuki Tuhan. Sama seperti istri Ayub yang katakan bahwa udah kutuki Tuhan aja mati. Enggak. Sekalipun di atas gunung yang tinggi maupun di dalam lembah yang dalam, Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang tetap setia. Dia tetap Tuhan yang baik dan rancangannya selalu baik, mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
Kalau kita ingat ini, maka kita akan melihat semua yang terjadi mengingatkan kita bahwa semuanya karena Tuhan. Ini semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Kitab Mazmur yang terkenal dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka saya mau tutup. Daud menuliskan Mazmur 23 ketika dia dalam pengejaran, dikatakan bahwa Tuhan Engkau gembalaku yang baik. Kita mau belajar bagaimana di dalam segala keadaan kehidupan kita, utamakan datang sama Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita datang sama yang lain dulu, seringkali masalahnya bukannya beres malah bertambah, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan yang benar, Dia akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Tapi kalau kita cari jalan dengan kekuatan kita sendiri, seringkali jalan itu menuntun kita kepada Tuhan yang salah nanti. Tapi datang dulu kepada Tuhan yang benar, sehingga Dia memberikan kepada kita, menuntun kita di jalan yang benar. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan ini yang saya suka. Daud menutup Mazmur 23 ayat yang ke-6, dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku. Sampai kapan? Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Terus itu hari ini, mari, di tengah begitu banyak ketidakpastian dalam hidup, di dalam begitu banyak hal yang seringkali sangat mudah berubah. Kadang hari ini di atas, besok bisa langsung di bawah, betul? Tapi hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan berdaulat atas musim kehidupan kita. Dia topang kehidupan kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang lemah dan dikalahkan. Bahkan Dia yang menuntun kita. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman, tetapi Dia Tuhan yang berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Dan biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan, berkata, aku mau tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam hadirat-Mu, aku mau tinggal setiap hari. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Mari bangkit berdiri bersama-sama, yuk sama-sama katakan, dan ku ingin mengenal, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan, aku ingin mengenal-Mu, lebih dari dalam, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjalani penyembah-Mu. Saya percaya bahwa pada hari ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang berkata kepada saudara, apa yang kamu takutkan? Bukankah aku beserta denganmu? Kalau mungkin hari ini Tuhan berkata dan bertanya kepada kita, mungkin Dia bertanya, apakah kamu masih ragu? Apakah kamu takut? Tapi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau pegang tangannya. Kita mau pegang erat, sebab Dia yang terlebih dahulu pegang tangan kita. Sehingga apapun mungkin yang hari ini sedang kita hadapi, ketakutan demi ketakutan, pergumulan-pergumulan,
atau bahkan kemustahilan-kemustahilan yang kita katakan memang gak mungkin sih Tuhan. Tapi hari ini saya rindu setiap kita datang kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau itu saudara yang hari ini sedang ada di dalam sebuah ketakutan, saudara dalam jalan buntu, mari datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu, kita mau datang kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Engkau terlebih rindu untuk mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau terlebih rindu untuk berbicara dengan kami. Engkau terlebih rindu untuk memulihkan keadaan kami. Kalau itu kami datang dengan tangan yang terbuka kepada Engkau Tuhan. Kami mau lepaskan segala kekuatan kami yang mungkin selama ini menjadi tempat kami bergantung. Kami mau lepaskan semua orang-orang yang mungkin selama ini menjadi tempat kami untuk selalu datang ke sana lagi, ke sana lagi, ke sana lagi. Tapi kami mau lepaskan semuanya, karena kami hanya mau datang kepada Tuhan dan bergantung di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Kejutkan kami, kejutkan kami, kejutkan kami dengan kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami yang takut, kami percaya bahwa pada hari ini Tuhan mendatangi kami. Setiap kami yang hilang harap, Tuhan datang kepada kami setiap hari ini. Sebab pengharapan di dalam aku adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mengangkat tangan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Kami juga mengucap syukur untuk di mana hari ini kami ada. Baik di atas gunung maupun di dalam lembah, kami tahu hari ini ada Tuhan. Bahkan kami mengangkat tangan untuk memberkati dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan akan kerjakan di hari esok. Sebab kami percaya rancangan-Mu baik, Engkau Bapa yang baik, dan Engkau pasti menyediakan yang baik buat setiap kami. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk Tuhan yang datang buat kami, sehingga kami memperoleh kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Materaikan setiap firman Tuhan di dalam hati kami. Izinkan kami, berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana kebaikan dan kebajikan semata mengikuti kami seumur hidup kami. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah diberkati pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Steve yang sudah menyampaikan firman Tuhan, diberkat bagi kami semuanya. Tuhan memberkati. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan panjang lebar mengenai kehidupan kami, respon kami. Mampukan setiap kami sebagaimana sesuai dengan pengenalan kami akan makan. Biarlah kami mau belajar bahwa seantero hidup kami hanya membawa pujian bagi nama-Mu. Karena kami percaya ketika kami memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat nyanyian, hati, kehidupan, dan seluruh kami yang ada berkenan di hadapan Tuhan, maka di sana pun Tuhan menyatakan janji-janji yang luar biasa. Ditinggikan dan diagungkan nama Tuhan. Sebentar kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Mari sebelumnya sucikan, kuduskan hati kami, sehingga apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan adalah keluar dari hati yang tulus. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakai para kolektor yang akan melayani kami dan menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku terus bersatu. Dan terbitkan matahari, sampai terbenamnya, ku akan maju pujian tinggi dan nama-Mu. Shalom ladies, mari rayakan 3rd anniversary of Ladies Ministry Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar yang akan diadakan pada Kamis 11 September 2025. Acara ini akan dibuka dengan makan malam bersama di Taman El Shaddai pukul 18 dan akan dilanjutkan dengan ibadah spesial anniversary bersama pembicara Pastor Ashley T dengan tema I Am a Helper. Untuk dress code, ladies dapat memakai pakaian bertema girly dan feminim dengan nuansa warna pink, fuchsia, atau putih. Acara ini gratis loh, dan akan ada special door prize dan souvenir menarik. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 7 September 2025. Pendaftaran ini dapat menghubungi Ibu Jessica atau Ibu Febe di nomor yang tertera di pengumuman ini. Untuk jemaat rayon, harap mendaftar ke Ibu Gembala di rayon masing-masing. Kami tunggu kedatangannya ya ladies. Tuhan Yesus memberkati. Kirain mau terus tadi, jadi saya udah berdiri duduk lagi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat-sangat penting, dimana kita ada 3 poin yang tadi saya catat. Yang pertama adalah mempercayai kedaulatan Tuhan, dan kedua mempercayai penopangannya, ketiga mempercayai tuntunannya, sehingga kita boleh bisa berkata pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Pastor Stephen buat pelayanannya yang luar biasa. Tuhan senantiasa memakai terus menerus, memberkati akan keluarga, anak, istri, semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, latihan angklung buat besok kita liburkan dahulu karena melihat situasi sekarang yang tidak kondusif. Kedua, prayer encounter tetap berjalan seperti biasa hari Jumat. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Rasanya sudah lama kita tidak pernah fellowship ya. Minggu depan kita akan berfellowship bersama-sama semua. Tetapi kita akan
akan bagi beberapa kelompok ya. Di sini kita ada 8 kelompok dengan leadernya masing-masing. Saya bacakan ya. Koordinator yang pertama adalah Pak Wawan dan Ibu Siani. Yang kedua Pak Sahat dan Ibu Mei. Yang ketiga Pak Yosef dan Ibu Tanu. Yang keempat Ruth sama Adi. Selanjutnya Michelle dan Kevin, Arnold, Angeli, Caroline dan Hendra, James dan Emily. Masing-masing mereka mempunyai beberapa orang pengikutnya di sini ya. Jadi setiap leader nanti harus mengenal masing-masing kelompoknya gitu. Untuk konsumsi kita tidak akan bagikan langsung, tetapi nanti yang akan bagikan adalah grup leadernya. Dan kita nanti akan bikin 8 kelompok. Untuk tempatnya nanti di lantai 1 kita bikin beberapa grup di situ. Saya berharap fellowship yang kali ini adalah fellowship yang benar-benar bisa menyentuh hati kita semua. Kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling curhat juga. Barangkali Bapak Ibu ada beban doa atau permasalahan apa, bisa diceritakan di kelompok itu. Yang penting jangan malu Bapak Ibu sekalian. Kita sesama anggota tubuh Tuhan, tentunya kita tidak boleh malu. Yang penting setiap koordinator harus benar-benar care dalam hal ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Pak Ari ada lagi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya udah untuk bangkit berdiri. Nanti doa syafaat. Saya minta Ibu Nasira. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersatu hati. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Kita berdoa buat bangsa kami. Kita rindu ada kesatuan dan persatuan di negara kami ini. Kita serahkan bangsa kami sepenuhnya kepada Tuhan.
sekalipun ya Bapa. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi negeri kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Berbelas kasihanlah pada negeri kami ini Tuhan. Kami rindu Bapa, terjadi hujan pertobatan di negeri kami ini. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu, baik yang mereka duduk dalam pemerintahan, seluruh rakyat Indonesia yang percaya kepada-Mu. Engkau pakai mereka semua Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, untuk membawa bangsa kami ini, jiwa-jiwa ini datang kepada-Mu Tuhan. Mereka boleh mendapat keselamatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Beberapa hari ini demo terjadi di mana-mana. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan seluruh pendemo yang tidak terkendali. Tuhan, Kau lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala anarkis, jauhkan dari ketidakbaikan di dalam bersikap para pendemo ini Tuhan. Bapa, Engkau lembutkan para pemimpin negeri kami, Engkau lembutkan seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan, untuk mereka boleh memiliki hikmat, mereka boleh menyelesaikan segala sesuatu dengan penuh hikmat, dengan jalan yang terbaik ya Tuhan, sehingga tidak ada saling merugikan satu dengan yang lain, bahkan kerusakan-kerusakan di mana-mana Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau campur tangan Bapa. Kami percaya Tuhan, negara kami ini ada dalam penyertaan-Mu, negara kami ini ada dalam perlindungan-Mu Bapa. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka ada dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami khususnya berdoa untuk kota Bandung ini ya Tuhan. Mungkin saat ini ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak berani melangkah ke gereja, karena hati mereka diliputi rasa takut jika keluar rumah. Bapa, Kau tilik mereka, berikan keberanian, berikan kekuatan, berpegang teguh pada Tuhan, bahwa tangan Tuhan menopang dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, untuk keamanan kota Bandung ini ya Bapa. Dalam beberapa hari ke depan, oh Tuhan, Kau lindungi dan sertai. Apapun yang terjadi, demo apapun Tuhan, biarlah Tuhan Kau campur tangan, sehingga tidak ada hal-hal yang di luar akan kemampuan manusia, tetapi semua ada dalam kendali Tuhan. Engkau yang pegang kendali negeri ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan ketenangan kepada seluruh rakyat Indonesia di dalam menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau mengasihi seluruh anak-anak Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami, mengasihi negeri kami ini ya Tuhan. Sekali lagi mohon persatuan dan kesatuan untuk seluruh rakyat Indonesia ini ya Bapa. Dari pemimpin tertinggi kami sampai ke tingkat RT ya Bapak. Kau tolong mereka, berikan jalan yang terbaik ketika menghadapi sesuatu untuk negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan utus ke tempat ini, untuk Pastor Stephen Adrian yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami tetap sungguh-sungguh setia di dalam Engkau, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu untuk semakin Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun Bapak Stephen boleh melayani Engkau, dan Engkau memberkati keluarganya. Terima kasih ya Bapak. Firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami untuk kami terus berpegang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini, menyerahkan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik tim musik, WL, tim singer, multimedia, aser, kolektan, kameramen, soundman ya Bapa, tim pendoa, seluruh
seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Apa yang sudah diberikan, biarlah itu boleh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan pakai lebih lagi untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu ini ya Bapa. Bapa di dalam Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ini ya Tuhan, untuk kegiatan sepekan, baik gift di hari Rabu, gift di hari Kamis, gift PRBK, untuk doa PE, untuk latihan musik ya Tuhan, untuk latihan angklung yang diliburkan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau campur tangan dalam setiap acara kegiatan yang ada. Kami percaya Tuhan campur tangan. Bapa, kami juga berdoa untuk tulip Gesos ini. Kiranya Tuhan juga memberkati tulip ini. Kalau kami boleh beribadah dengan nyaman di tempat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kau memberkati melalui tulip ini, memberkati seluruh karyawan staf yang ada, memberkati para tamu-tamu hotel yang ada, bahkan tetangga kanan kiri depan belakang tulip ini. Tuhan, Kau memberkati mereka melalui kami semua yang ada di gereja-Mu ini. Mereka juga boleh mengenal akan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak hadir. Biarlah Tuhan menilik mereka, Tuhan menolong mereka. Apapun yang menjadi kendala mereka tidak bisa beribadah saat ini, kiranya Tuhan yang Maha Tahu, sehingga kesempatan yang akan datang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati. Mungkin kami yang saat ini kondisinya kurang baik karena batuk, pilek, ataupun hal yang lain. Kiranya Tuhan jamah pulang dari tempat ini kami boleh mendapatkan kesembuhan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana minggu depan fellowship bersama-sama dengan jemaat yang ada. Kiranya Tuhan juga menggerakkan seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah dan fellowship bersama-sama, sehingga ada kebersamaan antar jemaat satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya. Doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, jalani sepanjang sepekan dengan penuh keyakinan dan dengan komitmen. Pujian hanya bagi nama Tuhan, pujian hanya bagi nama Tuhan, sehingga setiap kehidupanmu mempermuliakan nama Tuhan. Itu boleh diberkati Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, meneguhkan, menguatkan, bahkan memberkati setiap kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita percaya berkata, Oh,
besar.